Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas kelanjutan fisika kelas 10 tentang gerak harmonik sederhana. Di video kali ini kita akan membahas subbab 10.4, yaitu periode dan frekuensi gerak harmonik sederhana. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube saya, kalian bisa subscribe channel YouTube saya, tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, untuk itu langsung saja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Nah, topik bahasan kita kali ini adalah tentang periode dan frekuensi gerak harmonik sederhana. Kita akan membahasnya dimulai dari hubungan antara periode dan frekuensi sudut. Periode gerak harmonik sederhana itu dapat kita turunkan dari persamaan gaya pemulih yang telah kita bahas di video sebelumnya, sehingga didapat persamaan berikut. Omega sama dengan 2pi per T yang sama dengan 2pi kali F. T di sini periode dan F-nya frekuensi. Dari persamaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa frekuensi itu akan sama dengan 1 per T. Jadi berbanding terbalik dengan periode. Demikian pula periode itu akan berbanding terbalik dengan frekuensinya. Sebenarnya untuk mengamati periode dan frekuensi gerak harmonik sederhana itu paling mudah dengan menggunakan instrumen sistem pegas massa dan ayunan sederhana. Nah, kita perhatikan gambar sistem pegas massa berikut. Kita katakan satu periode itu adalah gerak dari titik P ke Q, ke P, ke R, dan kembali lagi ke P, ya. Kalau ayunan sederhana dari titik C ke A, ke B, ke A, dan ke C lagi. Berarti kalau dari titik P ke titik Q itu seperempat periode. Dari P ke R juga seperempat periode. Untuk bandul sederhana dari titik C ke A itu seperempat periode. Dari C ke B itu setengah periode, dan dari C ke C itu 1 periode. Nah, lebih jauhnya kita akan membahas periode dan frekuensi sistem pegas massa. Nah, periode itu sebanding dengan massa beban dan berbanding terbalik dengan konstanta pegas. Hal ini kita dapatkan dari penurunan frekuensi sudut yang kita dapat dari persamaan gaya pemulih. Nah, sehingga kita bisa nyatakan persamaan periode di sini adalah 2pi akar M per K. Supaya mudah mengingatnya, gini aja. T sama dengan 2pi akar makan. Kalau makan kan M dulu baru K, gitu. Nah, dari sini kita bisa dapatkan rumus frekuensinya. Itu tinggal 1 per T, berarti 1 per 2pi akar K per M. Nggak perlu diapalin dua-duanya, karena cukup kita mengetahui periodenya, maka kita udah bisa tahu rumus frekuensinya. Nah, kalau diapalin dua-duanya malah nanti ketukar-tukar gitu. Nah, soal-soal biasanya diberikan dalam bentuk perbandingan-perbandingan, sehingga kita bisa gunakan cara cepat berikut di sini. T1 per T2 itu sama dengan akar M1 per M2 dikali akar K2 per K1. Nah, kenapa rumusnya seperti ini? Karena periode, sekali lagi, sebanding dengan massa beban. Berarti T1 sama M1 itu satu seletak gitu ya. T2 dan M2 itu seletak. Dan karena berbanding terbalik dengan konstanta pegas, maka kalau pembilangnya sini T1, di sini K2. Kalau di sini T2, di sini K1. Jangan lupa akarnya ikut, ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas periode dan frekuensi ayunan sederhana di sini. Nah, untuk bandul matematis atau ayunan sederhana, periodenya itu akan sebanding dengan panjang tali dan berbanding terbalik dengan percepatan atau percepatan gravitasinya. Kita bisa tuliskan persamaannya secara matematis, yaitu T sama dengan 2pi akar L per G. Supaya gampang ingatnya, T sama dengan 2pi akar logis. Logis itu kan L dulu baru G. Nah, kita bisa dapat juga rumus frekuensinya. Di sini tinggal kita balik aja, periodenya jadi 1 per 2pi akar G per L. Sekali lagi, nggak perlu dihafalin dua-duanya, kita cukup menghafal periodenya saja, maka frekuensinya kita bisa dapat gitu. Tinggal kita putar saja, tukar posisinya. Nah, supaya lebih jelas, coba kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama di sini. Sebuah mobil bermassa M secara sederhana dapat dianggap sebagai benda di atas sebuah pegas dengan tetapan K. Untuk mobil saja, pegas mempunyai frekuensi alami F. Nah, jika beberapa penumpang dengan massa total M kecil berada dalam mobil, frekuensi benda menjadi F aksen. Berubah nih frekuensinya ketika dinaiki oleh penumpang. Dengan mengabaikan redaman yang muncul dalam sistem, maka kita diminta untuk menentukan F aksen, yang dinyatakan dalam F, M besar, dan M kecil. Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis dulu data-data yang diketahui di sini. Perhatikan ya data-data yang diketahuinya. Ini jika massanya M besar, maka frekuensinya F. Dan jika massanya M besar plus M kecil, maka frekuensinya F aksen.
Dan kita bisa pakai rumus F sama dengan 1/2 pi akar K per M. Kalau kita lihat di sini, F itu berbanding terbalik sama akar masanya ya. Jadi, untuk penyelesaiannya, karena frekuensi pegas berbanding terbalik dengan massa, di sini kalau masanya M, frekuensinya M, kalau masanya M, frekuensinya F, dan kalau masanya M plus M, frekuensinya F aksen. Tinggal kita posisinya. Nah, perhatikan sini, berarti kalau F aksen, masanya itu jadi M. Karena kita tukar posisinya, saling silang di sini. Kalau F itu jadi M besar plus M kecil. Nah, karena yang ditanyanya F aksen, ya udah kita tinggal kali silang aja, sehingga kita peroleh F aksennya sama dengan akar M besar per M besar plus M kecil kali F. Supaya lebih jelas, mungkin kita bisa menggunakan angka di sini ya. Kita lihat contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, nah pada getaran harmonik, jika massa beban yang digantung pada ujung bawah pegas 1 kilo, periode getarannya 2 detik. Jika massa beban ditambah sehingga sekarang jadi 4 kilo, berapa periode getarannya sekarang? Seperti biasa, kita tulis dulu data-data yang diketahui. Nah, perhatikan data-data yang diketahui ini posisinya ya. Jika M1-nya 1 kilo, maka T1-nya 2 second. Yang kedua, jika M2-nya 4 kilo, T2-nya berapa? Dan kita bisa pakai rumus T sama dengan 2pi akar M per K. K-nya tetap nih teman-teman. Dan T itu sebanding sama akar massa. Karena sebanding sama akar massa, di sini kita bisa pakai cara cepat yang tadi. Untuk penyelesaiannya, periode sebanding dengan akar massa, maka T1 per T2 ini sama dengan akar M1 per M2. Karena sebanding, berarti kalau di atas sini T1, nah berarti di atas yang ini juga harus M1. Nah, kalau di bawah T2, berarti di bawahnya mesti M2. Ya, M1-nya kita punya 1. M2-nya punya 4. Akar seperempat kan setengah. T1-nya punya 2 second. Ya, jadi 2 per T2 sama dengan 1/2. Tutup T2-nya, kita kali silang. 2 kali 2 per 1, jadi hasilnya 4 second. Gitu. Mudah ya? Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga di sini. Nah, dua buah bandul mempunyai panjang tali masing-masing 120 cm dan 30 cm. Jika keduanya diayunkan, maka kita diminta untuk menentukan periode antara kedua bandul tersebut. Nah, sekarang panjangnya yang berubah ya. Nah, L1 120. Jika L1-nya 120, maka periodenya T1 di sini. Jika panjangnya 30 cm, periodenya T2. Ya. Kita bisa pakai rumus T sama dengan 2pi akar L per G, atau akar logis di sini. T itu sebanding sama akar L. Jadi untuk penyelesaiannya, karena periodenya sebanding dengan panjang tali, kita tulis posisi seperti ini. T1 per T2 sama dengan akar L1 per L2. Kalau di atas T1, berarti di sini juga harus L1. Kalau di bawah T2, di sini juga L2 gitu, karena sebanding. Nah, di sini akar L1 per L2 120 per 30, ini kan 4, akar 4 kan 2, berarti 2 per 1. Akibatnya T1 per T2 sama dengan 2 per 1 atau 2 banding 1 gitu. Soal-soal yang kayak gini masih mudah, dan coba kita lihat contoh soal yang keempat. Di sini gimana kalau percepatannya yang direkayasa. Nah, contohnya seperti ini. Dalam kerangka acuan non-inersial, periode bandul sederhana dalam lift saat diam itu adalah 6 second. Berapa periode bandul tersebut ketika liftnya bergerak ke atas dengan percepatan 4,4 meter per second kuadrat? Jadi kasus ini, kerangka acuannya bukan tanah, sehingga si bandul ini akan mengalami percepatan fiktif nanti namanya. Nah, kita tulis dulu, jika percepatan A-nya sama dengan G, percepatan gravitasi, saat diam, maka T1-nya itu 6 second, teman-teman. Nah, yang kedua, jika A-nya sama dengan G aksen, G aksen itu percepatan ditambah percepatan fiktif ketika liftnya bergerak ke atas. Maka periodenya berapa? Nah, lihat di sini kita bisa pakai rumus T sama dengan 2pi akar L per G karena ini bandul matematis. Dan untuk penyelesaiannya, bandul dalam lift itu akan mengalami percepatan fiktif yang berlawanan, tapi sama besar dengan percepatan lift. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita ambil arah ke bawah positif, arah ke bawah positif berarti G-nya positif 10 di sini. Nah, ditambah percepatan fiktif. Percepatan fiktif yang berlawanan. Berarti kalau misalnya percepatan liftnya ke atas, percepatan fiktifnya ke bawah.
Karena kita ngambil ke bawah arahnya positif, maka 4,4-nya itu mesti positif. Jadi bukan negatif ya. G aksennya sama dengan 10 tambah 4,4, ini sama dengan 14,4. Kita dapat nih G aksennya teman-teman. Dan kita bisa gunakan persamaan yang ini. Periode itu berbanding terbalik dengan percepatan. Akibatnya, T1 per T2 ini akan sama dengan akar G aksen per G. G aksennya itu 14,4 per 10. Gitu. Karena periode berbanding terbalik sama percepatan, lihat awalnya T1, kalau misalnya T1 kita tukar posisi sama G aksen. Sini ya, yang di atas. Kalau ini T2 berarti posisi percepatan yang ini adalah G gitu. Ya. Nah, di sini kalau kita hitung akar 14,4 per 10 itu 12 per 10. T1-nya kita punya 6 dan T2-nya kita tinggal kali silang. Kali 10 per 12 nanti kita dapat hasilnya 5 second. Gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang kelima di sini soal yang tergolong HOTS di sini. Sebuah bandul dengan panjang L ketika diberi simpangan kecil menjalani gerak harmonik dengan periode 8 second. Suatu penghalang dipasang tepat di bawah titik O sehingga hanya seperempat panjang bandul terbawah yang dapat mengayun ketika ayunan mengenai penghalang. Maka tentukan waktu yang diperlukan untuk mengayun dari titik A hingga kembali lagi ke A. Maksudnya seperti apa? Nah, kita gambar dulu kasusnya ya. Jadi bandul panjangnya L diberi simpangan kecil tentunya. Kalau gerak harmonik sederhana, gaya pemulihnya itu akan sebanding dengan sudut simpang kecil. Dan periodenya adalah 8 second. Ada penghalang nih, paku misal di sini. Dipasang tepat di bawah titik O, sehingga hanya seperempat panjang bandul terbawah yang ini yang bisa mengayun ketika bandulnya mengenai penghalang. Nah, kita diminta untuk menentukan waktu yang dibutuhkan dari titik A kembali lagi ke titik A. Nah, dari titik A ke titik B, panjang bandulnya itu adalah L di sini. Dan periodenya itu adalah 8 second. Dari titik B ke C, panjang bandulnya berubah, teman-teman. Jadi L aksen. Berapa L aksennya? Karena di sini 3L per 4, maka di sini sisanya seperempat ya. Seperempat dari panjang tali. Dan periodenya berubah jadi T aksen. Dan kita harus cari berapa nilai periodenya. Nah, kita bisa gunakan persamaan T sama dengan 2pi akar L per G ini. Jadi kita bandingkan panjangnya seperti tadi. Nah, untuk penyelesaiannya, karena periode sebanding sama panjang tali, kita bisa pakai rumus T aksen per T. Ini sama dengan, nah lihat T aksen itu periode di sini. T aksennya itu sama dengan akar seperempat L, sebanding ya. Kalau T itu L. Jadi kalau panjangnya L, periodenya T. Kalau panjangnya seperempat L, periodenya T aksen. Gitu. Jadi ngikutin data yang diketahui aja. Kalau kita coret L sama L, akar seperempat itu setengah. Dan T aksennya nanti kita dapat T aksen per T sama dengan setengah. Jadi T aksennya sama dengan setengah T. T-nya itu 8 second, berarti T aksennya itu 4 second. Jadi periode ayunan kecil di sini setelah terkena penghalang talinya, itu adalah 4 second. Nah, kemudian kita ditanya waktu dari titik A kembali lagi ke titik A. Ingat ya, ditanya bukan periode, tapi kita bisa gunakan hubungan periode yang telah kita dapatkan. Nah, waktu dari A kembali ke A berarti T dari titik A ke B, di sini A ke B, kemudian ke C, kemudian ke B, dan kembali lagi ke A. Berarti TAB tambah TBC tambah TCB tambah TBA, ya. Nah, TAB itu sama dengan TBA. TAB, A ke B itu 1/4 periode. Kalau misalnya nggak ada penghalang, di sini 1/4 periode ya. Dan TBC sama dengan TCB ini 1/4 periode yang baru dengan panjang tali 1/4 L. Ya. Jadi 1/4 T aksen. Sehingga di sini, waktu yang dibutuhkan dari titik A untuk kembali ke titik A, dari persamaan yang pertama ini, TAB tambah TBA itu sama dengan 2 kali TAB. TBC tambah TCB itu sama dengan 2 kali TBC. Gitu. Nah, waktu yang dibutuhkan dari titik A ke titik A 2 kali TAB. TAB-nya itu adalah 1/4 periode, berarti 2 kali 1/4 T besar. T besarnya ini adalah 8 second ya. Dan TBC 2 kali 1/4 periode yang baru tadi. Periode yang barunya itu 4 second. Berarti kalau kita hitung sini 2, 1/4 kali 8 kan 2. 2 kali 2 berarti 4. Yang ini 1/4 T aksen.
1/4 kali 4 itu 1. 1 kali 2, 2. Jadi 4 tambah 2 itu hasilnya 6 second. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk bandulnya mengayun dari titik A ke titik A lagi itu adalah 6 detik. Seperti itu. Nah, kita coba contoh soal lagi yang terakhir di sini. Contoh soal yang ke-6. Sebuah mobil bergerak menuruni jalan miring dengan sudut theta terhadap horizontal dan percepatannya A. Di dalam mobil terdapat sebuah bandul dengan panjang tali L dan massa M. Hitung periode osilasi bandul ini. Nah, kasusnya seperti ini. Mobil ini bergerak menuruni jalan bidang miring, sudutnya theta, dan percepatan ke bawah gravitasi. Ya, kita ambil arah ke bawah itu negatif, dan percepatan ke sini A-nya kita belum tahu ya berapa. Nanti perlu kita uraikan. Kita tulis data-data yang diketahui. Ada percepatan gravitasi G, ada A, percepatan si mobilnya, kemudian theta, sudut kemiringan bidang miring, L itu adalah panjang bandulnya, dan M itu adalah massa bebannya. Nah, karena yang diketahuinya semua dalam parameter-parameter ini, kita perlu menyatakan periode osilasinya juga dalam parameter G, A, theta, L, dan M. Gitu. Nah, kita bisa menggunakan rumus T sama dengan 2pi akar L per G aksen. Karena kerangka acuannya bukan tanah di sini tapi mobil, maka kita bisa menggunakan hubungan tadi percepatan fiktif. Ya, ada percepatan fiktif yang harus kita cari dulu. Baru kita bisa menggunakan perbandingan periode yang ini. Ya. Kemudian untuk penyelesaiannya, mobil itu dipercepat ke bawah. Mobilnya dipercepat ke bawah, kan A-nya ya. Lihat panah yang warna biru ini. Berarti percepatan fiktif itu punya arah yang berlawanan dengan arah percepatan. Ya, dengan arah geraknya. Kalau mobilnya dipercepat ke bawah, artinya ada percepatan fiktif yang arahnya ke atas. Besarnya sama si A ini. Cuman arahnya berlawanan. Arah gerak mobilnya ke bawah, sekali lagi, maka arah percepatan fiktifnya itu akan ke atas. Percepatan fiktif itu adalah percepatan yang dirasakan oleh si bandul ini seolah-olah dia bergerak ke atas gitu. Karena kerangka acuannya bukan tanah tapi non inersial di sini, kerangka acuannya mobil. Nah, di sini kalau kita jumlahkan vektornya, vektor percepatan gravitasi dan percepatan fiktif itu seperti ini. Yang A itu percepatan fiktif arahnya ke atas, yang G itu gravitasi arahnya ke bawah. Dan ini tentunya kalau kita tarik salib sumbu di sini akan membentuk sudut theta ya. Nah, kemudian dengan mengambil sumbu X positif dan Y positif, X positifnya ke arah kanan dan Y positifnya ke atas, maka di sini kita bisa urai si percepatan fiktif ini menjadi seperti ini. Yang ke kiri jadi negatif A cos theta, yang ke atas jadi A sin theta. Ingat, kita harus menjumlahkan vektor gravitasi, vektor percepatan gravitasi sama vektor percepatan fiktif, bukan dengan percepatan yang A ini. Nah, di sini kita bisa dapat dong komponen sumbu X sama sumbu Y untuk percepatannya. Nah, kita jumlahkan vektor percepatan fiktif ini dengan gravitasi. Caranya gimana? Untuk arah sumbu X berarti negatif A cos theta, karena kan X positifnya ke kanan. Berarti kalau ke kiri negatif ya, negatif A cos theta. Kemudian untuk arah sumbu Y, di sini negatif G ditambah A sin theta. Dan kita udah punya komponen percepatan dalam X, dalam Y. Berarti resultan percepatannya itu G aksen. Nah, ini G aksen yang kita cari untuk kita gunakan rumus periode yang ini. G aksen sama dengan akar dari komponen percepatan searah sumbu X, yaitu negatif A cos theta dikuadratkan, ditambah negatif G tambah A sin theta dikuadratkan. Ini setelah kita kotret, nanti kita peroleh G aksennya sama dengan akar A kuadrat tambah G kuadrat dikurangi 2GA sin theta. Sehingga nilai periode osilasi dalam bandul ini, periode osilasi bandulnya, P sama dengan 2pi akar L per akar A kuadrat plus G kuadrat in 2GA sin theta. Oke, mungkin demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai periode dan frekuensi gerak harmonik sederhana. Nah, berikut ini ada 7 soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba. Silahkan kalian coba supaya lebih mahir lagi. Kemudian, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.